Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1301. Setelah Wira mengatakan hal itu, Yasir dan Berma langsung terdiam. Mereka tidak tahu apa yang ingin dikatakan Wira. Tetapi akhirnya, tetap menganggukkan kepala. Yasir, kamu dan Berma masih ada jalan lain. Jadi nggak perlu mati. Mendengar perkataannya, Berma langsung terdiam dan menatap Wira dengan kebingungan. Berma, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu bertanya-tanya, apa alasanku membiarkanmu tetap hidup? Sebenarnya, alasannya masih tetap sama. Yasir adalah sahabatku. Aku berharap, sahabatku bisa hidup bahagia. Kalau tadi kamu nggak punya perasaan apapun padanya, sejujurnya aku akan membunuhmu. Meskipun dia bakal dendam padaku nantinya, aku nggak akan keberatan. Tapi, aku bisa melihat bahwa kamu juga punya perasaan terhadap sahabatku ini. Jadi menurutku, kalian pantas mendapatkan kesempatan. Yang kamu takutkan hanyalah keluarga Juanto. Pasukan yang diutus keluarga Juanto kali ini, sudah mati semuanya. Dan nggak ada satupun yang tersisa. Jadi, nggak akan ada yang tahu apakah kamu sudah mati atau belum. Mendengar penjelasannya, Berma terkejut seketika. Tetapi masih merasa ragu. Aku. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Wira hanya tersenyum melihat reaksinya ini. Kamu nggak perlu bilang apapun, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu merasa ini sedang mengkhianati Prabu bukan? Sejujurnya, nggak ada pertemuan yang tidak diakhiri dengan perpisahan di dunia ini. Kamu sudah cukup bagus melakukan semuanya. Kamu nggak berhutang apapun lagi padanya. Jadi, jangan terlalu terbebani. Sekarang ini yang terpenting adalah, apakah kamu masih berhutang pada dirimu sendiri? Apa kamu masih mau menjalani hidup yang selalu berada dalam ketakutan itu? Atau, kamu mau hidup seperti orang biasa yang sederhana dan menjalani rutinitas sehari-hari? Kalau kamu mau, aku bisa membantumu, kata Wira. Mendengarnya, Berma terdiam sejenak. Lalu berkata, apa kamu benar-benar bisa membantuku? Berma juga sebenarnya sangat mendambakan kehidupan seperti ini. Tentu saja Yasir. Bawa dia ke Dusun Darmadi, titah Wira. Biantara langsung terkejut mendengarnya, Dusun Darmadi. Tuan, dia. Biantara belum sempat menyelesaikan ucapannya. Tetapi, maksudnya sangat jelas. Bagaimanapun, wanita ini adalah pasukan keluarga Juanto yang ingin membunuh Wira. Kalau dia sampai ke Dusun Darmadi, bukankah peluangnya akan semakin besar? Biantara tidak ingin Wira berada dalam bahaya setiap saat. Namun, Wira malah melambaikan tangannya sambil tersenyum. Aku yakin, Berma nggak akan turun tangan padaku. Kalau dia benar-benar bertindak, aku juga nggak akan menyesal. Tentu saja ada taruhannya. Kalau ingin membuat sahabatku bahagia. Begitu Wira menyelesaikan ucapannya, Berma sontak terkesima. Dia tahu, bahwa Wira bukan orang yang sederhana. Berma sudah banyak menemui petinggi lainnya. Baik dari Prabu, ataupun Sigra. Semua pernah dijumpainya. Berma tahu jelas bahwa petinggi seperti ini biasanya tidak berbelas kasihan. Terlebih lagi terhadap bawahan seperti mereka yang dianggap sebagai mesin. Para ketua, tidak pernah memperlakukan mereka sebagai manusia. Mereka hanya dianggap sebagai alat untuk membunuh. Kalau sudah mati, mereka masih bisa menggantikannya dengan pasukan lain. Keluarga Juanto selalu membina pembunuh seperti mereka ini setiap saat. Namun, sepertinya Wira berbeda. Meskipun dia adalah seorang ketua yang mengendalikan banyak sekali pasukan, tapi sepertinya dia memperlakukan semua orang dengan tulus. Bagi Berma, Yasir hanyalah seorang budak, ataupun alat seperti dirinya. Berma adalah alat untuk membunuh, sedangkan Yasir adalah alat untuk mengumpulkan informasi. Status mereka tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Namun, hari ini, setelah mendengar ucapan Wira, Berma baru menyadari bahwa Wira ternyata benar-benar tulus. Menginginkan Yasir berbahagia, bukan hanya janji belaka. Bab 1302. Sejujurnya, saat tadi mendengar Wira mengatakan bahwa dia tidak membunuh Berma karena menganggap Yasir adalah sahabatnya, Berma masih tidak percaya. Namun sekarang,
dia akhirnya percaya. Bahkan, Wira menyuruhnya ke Dusun Darmadi. Bukankah tempat itu adalah daerah kekuasaannya? Berma adalah seorang ahli bela diri. Meskipun Yasir cukup hebat, dia masih bukan tandingan Berma. Jika Birma benar-benar ingin menghadapi Wira dan yang lainnya, dia punya peluang yang sangat besar. Padahal, Wira sudah mengetahui semua ini. Tapi, dia malah tetap menyuruh Berma ke Dusun Darmadi. Bisa dibayangkan, bagaimana pikiran Wira saat ini. "Kamu nggak takut aku melawanmu?" tanya Berma dengan kaget. Wira tertawa dan berkata, "Takut? Tentu saja aku takut. Kalau memang takut, kenapa kamu masih memberiku kesempatan seperti ini? Bagaimana kalau aku mengecewakanmu?" tanya Berma. Wira tertawa sekilas, selalu berkata dengan tenang. "Yang kamu kecewakan itu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Kalau kamu membunuhku dan membunuh semua orang, yang kamu dapatkan hanyalah kehidupanmu yang seperti semula. Bahkan, kamu gak akan bisa keluar dari Dusun Darmadi. Kalau kamu membunuhku. Padahal, kamu bisa menikmati hidup dengan tenang, dan hidup bersama orang yang kamu cintai. Tapi, kamu malah menyia-nyiakan kesempatan itu dan membunuhku. Kalau kamu gak mau beri dirimu sendiri kesempatan, itu juga pilihanmu. Aku hanya bisa bilang, nggak masalah kalau kamu bersalah pada semua orang. Tapi yang paling mengecewakan adalah, kamu bersalah pada dirimu sendiri." Berma termangu mendengarnya. Bersalah pada dirinya sendiri, Berma, bahkan tidak pernah memikirkan hal ini. "Baiklah, aku sudah selesai bicara. Kalian pilih saja sendiri. Kalau masih ingin tetap mati, aku juga nggak akan mencegah kalian. Yasir, aku sebagai sahabatmu. Aku nggak akan keberatan dengan keputusan apapun yang kamu buat. Aku hanya berharap, kamu bisa hidup bahagia saja," ujar Wira sambil tertawa. Kemudian, dia menyuruh Biantara untuk melepaskan ikatan Berma. Berma, melihat Wira, Biantara, Dewina, lalu Yasir, secara bergantian. Saat ini, dia benar-benar kehilangan arah. "Apa yang kamu lihat? Yasir, apa kamu gak mau perban luka Berma? Kamu mau darahnya habis ya?" tanya Dewina tiba-tiba. Yasir langsung tersentak saat mendengarnya. Tetapi, dia langsung tersadar segera. "Sudahlah, ayo kita pergi. Kalian berdua, buat keputusan sendiri. Kalau sudah sepakat, pulanglah ke Provinsi Lowala diam-diam." Usai mengatakan hal itu, Wira langsung pergi bersama Dewina. Yasir juga buru-buru membalut luka Berma. Wajah Berma langsung tersipu. Saat ini, dia benar-benar merasa bahagia. "Itu mungkin, kita bisa pensiun dini," kata Yasir, sambil melihat Berma dengan senang. "Tapi, apakah Tuan benar-benar akan menerimaku?" tanya Berma dengan cemas. Yasir tersenyum tipis, lalu mengangguk dengan yakin. "Tentu saja, Tuan Wira," selalu menempati ucapannya. "Kamu akan tahu kepribadian Tuan Wira, setelah mengikutinya nanti. Selain itu, aku yakin, kamu pasti akan suka dengan Dusun Darmadi. Percayalah padaku." Yasir tertawa dengan bahagia. Berma juga mengangguk menanggapinya. Tidak akan ada yang tahu, bahwa mereka berada di sana. Keluarga Juwanto juga pasti tidak akan mengetahui keberadaan mereka. Inilah keunggulan dari hidup di Dusun Darmadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusup ke dalamnya. Bab 1303. Saat ini, Dewina dan Wira berbaring di ranjang. Dewina tersenyum, sembari bertanya. "Suamiku, kamu benar-benar terlalu berbelas kasihan hari ini." Wira pun tertegun mendengarnya. Dia bertanya balik, "Kenapa kamu ingin bilang aku munafik ya?" Dewina segera menggeleng dan menimpali. "Bukan dong, orang lain mungkin bisa bersikap munafik. Tapi kamu enggak. Kamu, sampai membuatku terharu." Dengan wajah tersipu, Dewina berbaring di dada Wira. Kemudian, Wira berucap, "Hehe. Dasar kamu ini. Kamu belum menyelesaikan tugasmu malam ini loh. Kita mulai sekarang." Wira sontak melemparkan diri ke pelukan Dewina. Saat ini, rasa bahagia memenuhi seluruh ruangan. Dewina berkata, "Haish. Kemarin baru." Dewina ingin menolak. Tetapi, segera terlarut dalam gairah malam ini.
Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak tidur. Selain mereka berdua, Burma dan Yasir juga tampak sengit di kamar lain. Kita sudah menikah. Karena semalam gak jadi melakukannya, maka malam ini. Ucap Yasir dengan pelan sambil memeluk Burma. Keesokan hari, Yasir dan Burma meninggalkan kerajaan Agrel. Hanya saja, wajah Burma tampak agak merah karena melihat kekacauan yang terjadi akibat pertarungan ranjang semalam. Dia pun mencubit Yasir dengan kuat. Aku nggak ingin pamitan dengan Tuan Wira lagi, ujar Yasir. Burma pun tertegun dan bertanya. Kenapa kamu nggak mau memberitahu mereka, apa yang akan kita lakukan? Menurutmu, apa yang akan mereka pikirkan saat melihat situasi di sini? Tanya Yasir yang tersenyum menunjuk ranjang mereka yang ambruk. Burma pun memahaminya dan mengerlingkan mata, Biantara dan lainnya memang tidak tahu, kedua orang ini telah pergi. Ketika hari sudah hampir siang, Biantara mengetuk pintu rumah mereka. Tetapi tidak ada suara. Begitu masuk dan melihat, dia pun tercengang. Astaga, kedua orang ini benar-benar mengerikan. Apa ini yang dinamakan cinta? Apa aku harus mulai mencari kekasih? Gumam Biantara sambil merenung. Hanya saja, saat ini, Wira membawa Dewina, Biantara, serta Menteri Perekonomian ke Niaga. Para rakyat di sana kekurangan pangan dan situasi sungguh kacau. Tuan Daus, kamu tahu tentang situasi di Niaga sekarang? Tanya Wira saat dalam perjalanan. Daus menghela nafas, lalu menjawab. Niaga dekat dengan gurun. Jadi selalu berangin dan berpasir. Kali ini, adalah musim kemarau dan gak ada hasil panen. Jadi, situasinya buruk sekali. Wira mengangguk dan bertanya. Jadi, apa pangan yang diperlukan sudah disiapkan? Yang paling penting untuk sekarang adalah menyelamatkan nyawa rakyat. Sisanya akan didiskusikan lagi nanti. Sudah dalam perjalanan. Sahut Daus. Bab 1304. Ketika mengatakannya, ekspresi Daus tampak agak rumit dan ragu. Wira meliriknya, lalu bertanya. Tuan Daus, semua itu adalah pangan dan uang donasi untuk korban bencana. Nggak mungkin ada yang punya niat jahat untuk mencurinya kan? Daus menghela nafas mendengarnya. Dia menjawab, hal seperti ini sulit untuk dipastikan. Tapi, seharusnya nggak ada yang berani macam-macam karena Yang Mulia datang ke sana. Hanya saja, ada banyak orang kaya atau pemimpin yang menindas rakyat di sana. Mereka juga punya anak buah yang banyak. Jadi, sulit untuk dijamin. Hal ini yang dikhawatirkan oleh Daus. Kalau donasi benar-benar dibagikan kepada rakyat, masalah ini tentu bisa diatasi. Akan tetapi, Daus khawatir orang-orang itu tidak bekerja dengan baik. Karena tidak mendapatkan keuntungan. Wira tentu memahaminya. Dia mengangguk, lalu tertawa sebelum menyahut. Aku sudah mengerti. Sepertinya, enggak semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah. Begini saja. Berikan dulu sepertiganya, kepada para orang kaya itu. Beritahu mereka, masih ada yang akan dikirim lagi dan kita juga akan memberi mereka keuntungan. Suruh mereka, untuk membantu rakyat mengatasi kebutuhan mendesak dulu. Jelas Wira. Setelah mendengarnya, Daus pun tertegun sesaat, dia mengira, Wira punya ide bagus. Tetapi ternyata, hanya bisa menyuap. Baik. Sahut Daus, dengan nada datar tanpa mengatakan apapun lagi. Suamiku, kamu benar-benar ingin memberi pangan dan uang donasi kepada orang-orang kaya itu? Tanya Dewina segera. Dewina mengira, Wira serius dengan ucapannya. Dia merasa agak aneh, karena nyawa para rakyat yang lebih penting sekarang. Adapun orang-orang serakah itu, sudah syukur mereka tidak dihukum. Tetapi, Wira masih ingin memberi mereka uang. Dewina, kamu harus mengerti. Kita nggak boleh terlalu menuntut orang lain. Selain itu, kita belum pernah pergi ke Niaga. Jadi, kita nggak tahu kondisi di sana. Selain itu, orang kaya ataupun pemimpin di sana adalah penguasa lokal. Kita hanya akan membuang-buang waktu kalau berisi keras melawan mereka. Kita bisa pergi begitu saja, tapi bagaimana dengan rakyat di sana? Jadi, uang itu untuk menstabilkan para orang kaya dan pemimpin juga, supaya mereka mau membantu. Dengan begitu,
Aku juga bisa melihat kondisi di sana dengan baik. Kita juga, hanya beberapa orang. Mana mungkin bisa mengatasi bencana kelaparan di sana? Jelas Wira. Dewina pun terkejut mendengarnya. Dia menyahut. Suamiku, berarti kamu akan mengatasi mereka. Setelah bencana kelaparan ini teratasi. Wira tersenyum dan mengangguk. Ya, aku nggak akan mengampuni orang-orang yang telah mencuri pangan dan uang donasi. Nggak semua uang bisa diambil begitu saja, uang ini sangat penting. Kalau ada yang berani mencurinya, aku akan membuat mereka menanggung akibatnya. Orang-orang serakah seperti itu, harus diberi pelajaran. Ekspresi Dewina, seketika menjadi cemas melihatnya. Dia membalas. Tapi kamu juga bilang, anak buah kita nggak cukup banyak. Kalau terjadi pertarungan, apa kita bisa menang melawan mereka? Yang dikhawatirkan Dewina, adalah keselamatan Wira. Bagaimana kalau terjadi pertarungan? Lalu Wira terluka karena mereka kurang pasukan. Istriku, kamu sudah terlalu dimanjakan belakangan ini. Sampai otakmu jadi agak bermasalah. Yang paling gak berharga di dunia ini, adalah kekerasan. Sedangkan, yang paling berharga tentu adalah kecerdasan. Ketika bertindak, jangan langsung memikirkan kekerasan. Aku nggak takut, meski harus terjadi pertarungan. Tapi, gunakanlah kecerdasan sebisa mungkin. Lihat saja, bagaimana aku akan membuat mereka yang mencuri pangan dan uang donasi itu mendapatkan konsekuensinya tanpa perlu menggunakan kekerasan. Jelas Wira. Bab 1305. Dewina, seketika tersenyum mendengarnya. Sebenarnya, Dewina juga sangat menantikan. Bagaimana, Wira akan membuat orang-orang itu menanggung konsekuensinya. Dengan begitu, mereka sama-sama menuju ke Niaga. Sekitar 3 hari kemudian, mereka akhirnya tiba. Namun sebelum mereka tiba, 2 keluarga besar di Niaga dan gubernur di sana sudah mengetahui kedatangan Wira. Saat ini, mereka berkumpul di suatu aula memikirkan cara untuk melawan Wira. Tuan, Raja Utara akan segera datang. Bagaimana cara kita melawannya? Tanya Ongki, dari kepala keluarga Sirait, salah satu dari 2 keluarga terbesar di Niaga. Yusri, kepala keluarga Wiguna pun terkekeh sinis mendengarnya. Dia menjelaskan, bisa gimana lagi? Tentu saja seperti biasa. Niaga, sangat jauh dari ibu kota. Mana mungkin dia berani bertindak macam-macam. Asalkan kita menolak, mana ada rakyat yang berani mengambil sumbangan tersebut. Ongki pun tergelak. Dia menyahut. Kamu benar juga, mereka tentu nggak berani bilang apa-apa. Lagi pula, kita penguasa di Niaga dan masih ada gubernur yang mendukung. Raja Utar yang bermartabat sekalipun, nggak bisa apa-apa. Selain itu, kita sudah sering berpura-pura patuh, tapi nyatanya, nggak bertindak sesuai aturan yang ada. Selesai mengatakan ini, keduanya sama-sama menatap gubernur Niaga Laki Syahrir. Keduanya pun bertanya, Tuan Laki, gimana pendapatmu? Meskipun kaya raya, terkadang mereka membutuhkan bantuan Laki. Selama beberapa tahun ini, Laki mendapat banyak keuntungan dari mereka. Itu sebabnya, dia tentu berada di pihak mereka. Dia, sama sekali tidak peduli pada keadilan. Setelah merenungkannya untuk sesaat, Laki baru melihat sambil berkata, masalah ini, akan cukup sulit. Kalian juga tahu kehebatan Wira, orang biasa nggak akan bisa melawannya. Jadi menurutku, kita lihat dulu apa yang akan dilakukannya. Mungkin, dia juga memahami maksud kita. Lagian, dia bukan menteri kerajaan Agrel. Dia, mungkin akan pergi setelah bekerja untuk sementara waktu. Asalkan kita membantunya dengan baik, dia pasti nggak akan membuat kita rugi. Setelah mendengarnya, Ongki dan Yusri mengerjapkan mata. Lalu menganggukkan kepala. Ongki pun tersenyum dan berkata, benar juga, nggak ada gunanya dibahas sekarang. Mungkin, dia sudah punya rencana sekarang. Yusri menyahut. Benar, asalkan dia nggak bodoh. Pasti dia tahu, kalau tempat ini sulit untuk diatur. Jika ingin melakukan sesuatu di sini, dia nggak akan berhasil tanpa bantuan kita. Memangnya, dia mau bekerja sama dengan siapa lagi kalau bukan dengan kita? Aku yakin, istana nggak akan mengerahkan pasukannya untuk menyerang kita.
Begitu mendengar penjelasan ini, keduanya menjadi makin lega. Pasukan istana terbatas. Jadi, nggak mungkin mencari masalah dengan mereka hanya karena masalah ini. Asal tahu saja, baik kerajaan Nuala ataupun kerajaan Monoma, semuanya sedang mengincar kerajaan Agrel. Apalagi kerajaan Agrel agak kacau, karena tidak ada Ibu Suri yang memimpin. Jika mengerahkan pasukan, bukannya kondisinya akan semakin gawat. Jadi, Wira tidak mungkin menyerang mereka. Meskipun begitu, kita nggak boleh menyinggung Wira. Kita tetap harus bersikap hormat agar nggak ada yang bisa mencari kesalahan. Ujar Laki. Ucapannya ini benar, Ongki dan Yusri pun mengangguk. Tenang saja Tuan, kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami akan bersikap hormat, tapi nggak akan menyetujui apapun. Ucap Yusri dengan senyuman makin lebar. Seusai bicara, senyumannya menjadi makin lebar. Bab 1306. Haha. Kamu bisa saja, Laki tertawa mendengarnya. Ongki dan Yusri, sama liciknya. Tentu tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, seseorang tiba-tiba masuk dan melapor. Tuan, rombongan kereta Wira sudah hampir masuk ke kota Niaga. Ekspresi ketiga orang itu pun berubah. Sebelum membawa keduanya keluar, Laki berkata, "Gila, cepat juga mereka sampai. Ayo, kita pergi sambut mereka." Pada saat yang sama, Wira sudah dekat dengan kota Niaga. Sekitar 30 menit lagi, dia sudah akan masuk ke kota Niaga. Tiba-tiba, Daus bertanya, "Yang mulia, apa kita perlu melakukan sesuatu?" Daus merasa agak takut. Dia tahu, seberapa sombongnya orang kaya di sini. Jika sampai menyinggung mereka, takutnya mereka bisa mati di sini. Wira pun tersenyum mendengarnya. Dia menyahut, "Tuan Daus, kamu tenang saja. Percaya padaku, semua akan baik-baik saja." Daus buru-buru membalas, "Tapi yang mulia, di sini kota Niaga. Kita hanya membawa puluhan orang saja. Kalau sampai terjadi pertarungan, kita akan rugi. Sebaiknya buat sedikit persiapan." Daus merasa gelisah. Dia datang untuk membantu korban bencana. Kalau sampai tewas, bukankah dirinya yang akan menderita kerugian besar? Wira melambaikan tangannya, lalu tersenyum dan berucap, "Mereka semua orang cerdas. Jadi, mereka nggak mungkin berani menyerangku. Tindakan ini hanya akan membuat mereka dijatuhi hukuman berat. Itu sebabnya mereka nggak mungkin mengambil risiko sebesar itu. Cara terbaik yang bisa mereka lakukan untuk sekarang adalah berpura-pura bersikap sopan lalu membuat jebakan. Supaya kita nggak bisa mencapai tujuan. Selain itu sepertinya, mereka semua akan menyambut kita di pintu masuk." Jelas Wira. "Semoga begitu," sahut Daus, tanpa berbicara lagi. Saat ini Biantara berujar, "Kak Wira, gimana kalau kita buat persiapan saja untuk berjaga-jaga?" "Ya, suamiku, kita nggak bisa memprediksi hati manusia. Gimana kalau mereka semua ternyata gila?" tanya Dewina sambil mengangguk. Wira merasa tidak berdaya. Dia menghela nafas dan menimpali. "Ya sudah buat persiapan secara diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Kalau enggak, hasilnya akan menjadi buruk." Wira sudah sering melakukan hal seperti ini. Sehingga, telah memperhitungkan segalanya. Para kepala keluarga itu sangat licik dan cerdas. Demi mendapat harta, mereka tidak akan berani membuat onar. Apalagi Wira tahu kelemahan mereka. Jika ingin membantu korban bencana, Wira sudah pasti membutuhkan bantuan mereka. Tanpa orang-orang ini, Wira akan sulit untuk mengurusnya sendiri. Saat ini, mereka telah memasuki gerbang kota Niaga. Dari kejauhan, terlihat sekelompok orang telah menunggu di sana. Bisa dibilang penyambutan ini cukup meriah. Bab 1307. Rombongan Wira cukup terkejut melihat pemandangan ini. Tentunya, Wira sudah menduga akan hal ini. "Kak Wira, mereka benar-benar menyambut kita," ujar Biantara yang terkekeh-kekeh melihat situasi ini. Daus menelan ludahnya melihat ini. "Mereka, jelas punya motif tersembunyi," ucapnya. Dia tahu, ada yang tidak beres dari penyambutan ini. "Hahaha. Tuan Daus, kamu harus bersikap lebih ramah nanti. Kalau enggak,
mereka akan tahu niat kita nanti, ujar Wira sambil tersenyum. Daus pun mendengus dingin, lalu menyahut. Aku Menteri Perekonomian yang bermartabat. Kenapa harus bersikap sopan pada mereka? Konyol sekali. Ekspresi Daus tampak meremehkan. Hal ini membuat Biantara dan Dewina menghela nafas. Sesaat kemudian, mereka tiba di hadapan orang-orang itu. Ya ampun. Raja Utar, Tuan Daus, kalian akhirnya tiba. Kami sangat menantikan kedatangan kalian sejak tadi. Benar Yang Mulia, terjadi bencana kelaparan di Niaga. Tolong bantu kami atasi masalah ini. Kami berterima kasih atas bantuan istana. Terima kasih juga, karena Raja Utar dan Tuan Daus bersedia datang jauh-jauh. Setelah melihat Wira dan rombongannya, Laki dan lainnya buru-buru bersujud dan mendalami perannya. Cepat berdiri tuan-tuan, terima kasih juga atas kerja keras kalian. Sahut Daus dengan wajah penuh senyuman tiba-tiba. Sungguh senyuman yang lebar. Terima kasih banyak tuan, Anda pasti lelah karena perjalanan panjang. Kita nggak lelah kok. Justru, kalian yang lelah. Dengar-dengar, kalian menderita kerugian besar karena gagal panen. Benar tuan, makanya kami sangat mengharapkan kedatangan kalian. Aku sudah datang. Tenang saja, semua akan membaik. Kak Wira, bukannya tadi Tuan Daus bilang nggak akan segan pada mereka? Aku ingat persis perkataannya. Kenapa malah jadi begini? Tanya Biantara yang tidak bisa menahan diri. Dewina juga kebingungan. Cepat sekali Daus ini berubah. Jelas-jelas tadi terlihat tidak peduli. Tapi sekarang, malah berubah 180 derajat. Daus tampak sangat akrab dengan ketiga orang itu. Seolah-olah, mereka sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Wira pun tersenyum sambil menyahut. Tuan Daus ini benar-benar menarik ya. Tanpa berbasa-basi lagi, Wira pun menghampiri Lucky dan lainnya. Melihat ini, ketiga orang itu buru-buru menangkupkan tangan untuk memberi hormat. Yang Mulia, kami sudah lama mendengar tentang kehebatan dan kegagahan Anda. Begitu bertemu hari ini, ternyata rumor itu memang benar. Benar Yang Mulia, kami sudah mendengar tentang semua kontribusimu. Mohon bimbingannya. Tepat sekali, Yang Mulia adalah idola kami. Kami sangat mengagumimu, kami sangat senang dengan kedatanganmu. Pujian mereka, bahkan terdengar lebih merdu dari nyanyian. Wira pun terkekeh dan menyahut. Terima kasih, ayo. Kita masuk dulu. Bab 1308. Sesudah Wira mengatakan itu, Laki segera mengangguk mengiyakan. Ya, kita langsung pergi ke kediaman gubernur saja. Laki menuntun jalan. Ketiganya bertatapan, bisa terlihat senyuman sinis dari tatapan mereka. Sementara itu, Wira dan lainnya kembali ke kereta kuda. Wira tersenyum sambil berucap. Menarik sekali. Suamiku, sepertinya beberapa orang ini sulit untuk dihadapikan. Tanya Dewina yang mendengar ucapan Wira itu. Biantara pun menyahut. Orang-orang yang pintar bersandiwara seperti ini, paling sulit untuk dihadapi. Mereka, pantas disebut parasit kota Niaga. Wira sama sekali tidak peduli. Dia berucap dengan nada datar. Tenang saja, aku punya cara melawan orang seperti ini. Di sisi lain, Laki dan lainnya sontak tersenyum. Kalian lihat itu. Sekalipun raja atau menteri, mereka tetap bersikap sopan saat bertemu kita. Ya, mereka juga tahu, Niaga bukan istana kerajaan Agrel. Melawan kita sama saja dengan cari mati. Ongki dan Yusri mengobrol dengan bahagia. Akan tetapi, Laki justru mengingat, merasa hal ini akan sulit untuk diatasi. Bagaimanapun, sikap Wira dan Daus benar-benar ramah. Hanya saja, Lucky tidak mengatakan apapun. Dan hanya menyembunyikan keresahan ini dalam hatinya. Sesaat kemudian, mereka sampai di kediaman gubernur. Sesudah dibawa ke ruang tamu, Wira pun dipersilakan duduk di kursi utama. Yang Mulia, Tuan Daus, tempat ini akan menjadi tempat kalian untuk sementara waktu. Apa cocok dengan kalian? Tanya Laki. Wira tidak begitu peduli. Dia tersenyum dan menyahut, gak masalah. Terima kasih banyak Tuan Laki. Wira berucap, semuanya, aku yakin kalian tahu tujuan kedatangan kami yaitu, untuk memberikan bantuan bencana.
kami sudah tahu apa yang terjadi di kota Niaga. Jadi, aku ingin tanya. Apa kalian punya ide untuk menanggulangi bencana ini? Pertanyaan Wira ini dipenuhi nada selidik. Pertama, dia ingin mengetahui pemikiran mereka. Kedua, dia ingin berpura-pura tidak mengerti apapun. Agar orang-orang ini tidak begitu berwaspada padanya. Setelah mendengarnya, ketiga orang itu pun bertatapan. Laki menyahut, "Yang mulia, terlalu banyak rakyat yang menderita karena bencana ini. 80% ladang di Niaga gagal panen. Sejak awal, kota ini memang miskin. Ditambah lagi dengan bencana ini, kondisi pun makin buruk. Mereka menunggu istana mengirimkan pangan. Bagaimana Yang Mulia ingin mengatasinya?" Lucky ingin mencari tahu sikap Wira. Dia bukan hanya tidak menjawab pertanyaan Wira, tetapi malah melontarkan pertanyaan baru. Harus diakui, bahwa Lucky bukan hanya berhati-hati, tetapi juga cukup cerdas. Daus tidak mengatakan apa-apa saat mendengar ini. Dia tidak ingin menyinggung mereka. Sehingga, membiarkan Wira mengatasinya sendiri. Wira tersenyum seraya menyahut. "Kalau memang separah itu, berarti kita harus segera membagikan pangan kepada rakyat." Lucky dan lainnya menatap Wira lekat-lekat, menunggu penjelasannya tentang cara mendistribusikan pangan. Wira yang melihat catatan itu pun terkekeh dan berucap, "Aku baru datang, jadi kurang paham tentang situasi di Niaga. Jadi, apa kalian bisa membantu kami mengurusnya? Aku tahu, kalian belum tentu akan menyetujuinya karena pasti sangat melelahkan." Lucky dan lainnya sontak kegirangan mendengarnya. Lucky awalnya masih merasa agak khawatir. Tetapi kini, dia menghela nafas lega. Sepertinya, Wira ini persis yang dibayangkannya. Bab 1309. Begitu melihat Wira, Lucky sudah menduga akan hal ini. Hanya ada dua cara yang bisa diambil Wira. Pertama, yaitu menangani masalah secara seksama tanpa menoleransi kesalahan sedikitpun. Cara kedua, lebih sederhana, yaitu tidak akan ikut campur masalah ini. Bagaimanapun, membantu korban bencana jelas melelahkan. Mana mungkin bangsawan seperti mereka bisa tahan? Kalaupun Wira bisa tahan lelah, tugas seperti ini sulit untuk dilaksanakan. Dengan kecerdasan yang dimiliki Wira, dia pasti tahu pekerjaan ini sangat merepotkan. Bahkan, agak berbahaya. Itu sebabnya, dia memilih untuk tidak memedulikannya. Keputusan Wira ini pun membuat Lucky kegirangan. Dia segera berkata, "Yang Mulia tenang saja, kami pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Ongki dan Yusri di sini, khusus menunggu Anda. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka berasal dari keluarga terkaya di Niaga. Mereka punya banyak lahan bagus dan pelayan. Jadi, sudah pasti sangat memahami rakyat miskin. Urusan ini pasti bisa diselesaikan dengan mudah karena ada bantuan mereka." Jelas laki sembari tersenyum. Dia pun tidak lupa melibatkan Ongki dan Yusri dalam hal ini. Keduanya pun merasa bersemangat mendengarnya. Wira tersenyum. Untuk sesaat kemudian, dia mengangguk sambil berkata, "Kalau begitu, aku akan mempercayakan hal ini kepada kalian, mohon bantuannya. Yang memimpin kali ini bukan aku, melainkan Tuan Daus. Aku nggak punya permintaan apapun, juga nggak tertarik pada apapun. Tapi, Tuan Daus nggak boleh melakukan perjalanan panjang secara sia-sia, kan?" Lanjut Wira. Perkataan Wira jelas mengandung makna tersirat. Tetapi, ketiga pria licik ini tentu memahaminya. Maksudnya sederhana saja. Yaitu, dia tidak menginginkan keuntungan apapun, tetapi Daus harus mendapatkannya. Lucky pun mengangguk dan menyahut, "Yang Mulia tenang saja, kami mengerti." Sementara itu, Daus melirik Wira sekilas. Dia sungguh kehabisan kata-kata. Mengapa Wira tiba-tiba mendorongnya ke garda depan? Namun, Daus tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum. "Baiklah, karena kalian sudah paham. Aku akan membagikannya. Tuan Daus telah bekerja keras. Jadi, aku akan memberinya 20% dari donasi ini. Kalian juga sama, aku akan memberi kalian 50% dari donasi ini. Kalian boleh membagikannya secara bebas."
Sisa 30% untuk korban bencana. Kuharap bisa melihat sedikit hasil. Dan jangan ada keributan. Oke, ucap Wira. Ketiganya pun termangu mendengarnya. Jumlah 50% sudah termasuk bagus. Tetapi, akan sulit untuk dibagikan. Baik Yang Mulia, kami pasti akan menangani semua ini dengan baik. Sebelum Lucky berbicara, Ongki dan Yusri sudah menanggapi. Wira pun tergelak dan tampak puas. Dia menyahut, oke. Mohon bantuannya, bantuan bencana ini akan datang secara bertahap. Gimana menurut kalian? Bagaimanapun, ini akan menjadi kontribusi yang diberikan Tuan Daus. Ketiganya tidak keberatan, ada bagusnya juga kalau begitu. Jadi, mereka bisa menunjukkan kemampuan masing-masing kepada Wira terlebih dulu. Dengan begitu, sisanya akan lebih mudah untuk diurus. Sesudah itu, Wira menyuruh Daus membuat pengaturan. Dalam sekejap, 30% dari bala bantuan pun langsung dibagikan. Bab 1310. Wira tidak melakukan apa-apa, melainkan memerintahkan Biantara. Biantara tentu harus memiliki status. Jadi, Wira memberitahu orang-orang bahwa dia adalah juru tulis yang harus mencatat kondisi di niaga. Lucky dan lainnya tentu tidak mencurigainya. Bahkan merasa, Wira sama sekali tidak peduli pada tugas ini. Sampai-sampai menyuruh juru tulis yang memeriksa semuanya. Hal ini pun membuat ketiga orang itu makin bersemangat. Sudah kubilang, Wira ini nggak akan memedulikan kita. Lagian, dia juga nggak peduli pada nasib kerajaan Agrel. Dia kan orang kerajaan Nuala. Benar, dia sudah menguasai provinsi Lowala. Untuk apa membutuhkan kita lagi? Terus, gimana caranya membagi 50% donasi ini? Lucky dan lainnya mulai sibuk berdiskusi. Bisa saja dibagi secara rata. Tapi, ada seseorang yang ingin mendapatkan lebih. Yaitu Lucky. Bagaimanapun, dia seorang gubernur yang memiliki jabatan tinggi. Saat ini, Ongki dan Yusri bertatapan sesaat. Keadaan keluarga mereka berdua berbeda. Ongki punya koneksi luas, memiliki banyak petarung dan pelayan yang bekerja untuknya. Dalam pembagian bala bantuan ini, mereka pasti memerlukan orang-orang ini. Adapun Yusri, dia memiliki banyak lahan. Bahkan, banyak penduduk miskin yang berada di bawah pimpinannya. Itu artinya, mereka memiliki peran penting masing-masing. Ongki merasa, akan memerlukan tenaga kerja yang banyak jika membagikan bantuan. Itu berarti, kontribusi yang paling besar. Tanpa bantuannya, mana mungkin mereka bisa membagikan semua bala bantuan itu. Sementara itu, Yusri tidak perlu melakukan apapun. Hanya perlu mengumpulkan penduduk itu untuk mengambil pangan. Jadi, Yusri seharusnya mendapatkan lebih sedikit. Namun, Yusri tidak mungkin menyetujui hal seperti ini. Menurutnya, dengan satu perintah saja darinya, para penduduk itu sudah pasti berkumpul. Hal ini akan sangat menghemat waktu mereka. Bagaimanapun, jika para penduduk miskin terpencar akan merepotkan bagi mereka. Begitu orang-orang itu berkumpul, mereka pun tidak perlu begitu susah payah lagi. Dengan kata lain, Yusri menguasai sebagian besar penduduk miskin. Sebaliknya, Ongki hanya perlu menyumbang sedikit tenaga kerja. Itu sebabnya, Yusri menginginkan lebih banyak. Kalau memang nggak bisa, kita bagi rata saja. Gimana? Tanya Lucky setelah merenung sejenak. Ini adalah cara terbaik, supaya tidak terjadi masalah. Begitu mendengarnya, Ongki dan Yusri pun mengangguk. Mereka memang merasa, cara ini tidak adil. Namun, kalau sampai terjadi keributan, Wira hanya akan menertawakan mereka. Oke, kita bagi rata saja. Ya, bagi rata saja lagian, kita sudah seperti saudara kandung. Ongki dan Yusri berseru sambil tersenyum. Ketiga orang ini, akhirnya mencapai kesepakatan. Bersambung.